Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Denny Firmansyah, CGP angkatan 10 dari SMK Pasundan Malangbong, di mana di sini saya akan memaparkan mulai dari diri modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Refleksi kompetensi sosial dan emosional. Selama menjadi pendidik, Anda tentu pernah mengalami sebuah peristiwa yang dirasakan sebagai sebuah kesulitan, kekecewaan, kemunduran, atau kemalangan yang akhirnya membantu Anda bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pertanyaan pertama, apa kejadian, kapan, di mana, siapa yang terlibat, apa yang membuat Anda memilih merefleksikan peristiwa tersebut, dan bagaimana kejadiannya? Kejadiannya adalah pada pembelajaran harus belajar dari rumah pada saat pandemi COVID-19. Yang terlibat pada kejadian ini adalah saya dan murid saya. Saya merefleksikan ini karena dari kejadian ini sungguh sangat tidak pernah ada dalam pikiran saya sebelumnya, mulai dari persiapan yang benar-benar harus ditempuh dengan segala cara seperti membuat grup WA, membuat video pembelajaran sederhana yang menjelaskan tentang materi dan latihan-latihan soal yang kemudian diunggah ke YouTube dan link dikirim ke murid saya. Tapi ini tak semudah yang saya bayangkan karena selain murid saya tidak semua memiliki handphone, ada juga kendala dengan paket data, ada juga murid yang memiliki keduanya tapi lokasi jaringannya tidak mendukung. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda menghadapi krisis tersebut atau coping? Bagaimana Anda bangkit kembali atau recovery dan bertumbuh, growth dari krisis tersebut? Bagaimanapun, kejadian di atas harus dihadapi dan pembelajaran harus tetap berlangsung. Untuk mengatasi ketiga kendala di atas yang dihadapi murid saya, maka saya membuat mereka bisa berkolaborasi. Kebetulan ada program pemerintah tentang pembagian paket data secara gratis bagi murid dan guru, sehingga kami bisa memanfaatkannya. Dan tugas saya sebagai seorang guru adalah bangkit, update ilmu, mencari dan menemukan webinar yang bisa membantu saya meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan alhamdulillah berkat usaha saya tersebut, saya bisa bangkit dan lebih bersemangat dan bisa lebih percaya diri. Pertanyaan ketiga, gambarkan diri Anda setelah melewati krisis tersebut. Apa hal terpenting yang telah Anda pelajari dari krisis tersebut? Bagaimana dampak pengelolaan krisis tersebut terhadap diri Anda dalam menjalankan peran sebagai pendidik? Hal penting yang saya pelajari adalah situasi apapun yang kita hadapi, jangan berhenti untuk memikirkan solusinya. Dampak yang saya peroleh yaitu saya lebih banyak mengetahui hal-hal baru yang tentunya mampu membuat saya lebih termotivasi dan lebih kreatif dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Pertanyaan keempat, sebagai pendidik, Anda tentu pernah bertemu murid yang memiliki pemahaman diri, ketangguhan, atau kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Setujukah Anda bahwa faktor-faktor tersebut membantu ia menjalani proses pembelajaran dengan lebih optimal di sekolah? Jelaskan jawaban Anda dengan bukti atau contoh yang mendukung. Saya setuju karena murid yang seperti itu sudah terbiasa untuk memahami setiap pelajaran yang diberikan, dan ketika menemukan masalah, maka ia akan tetap tangguh untuk selalu mau menemukan solusinya. Dengan kemampuannya membangun hubungan positif dengan orang lain. Contohnya, saat pembelajaran matematika, maka ia akan berusaha memahami pelajaran bentuk akar pangkat, kemudian ia menyadari kelemahannya dalam bentuk pangkat pada pelajaran sebelumnya. Tapi karena murid tersebut tangguh dengan segala kemampuannya, ia pun meminta temannya yang paham untuk dibantu atau membantu dirinya memahami hal tersebut. Kelima, dari kedua refleksi di atas, apa yang dapat Bapak atau Ibu simpulkan tentang hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan keberhasilan dalam pengelolaan krisis Anda dan pembelajaran murid Anda? Yaitu mampu lebih menyadari, merasakan, dan mengalami kejadian atau pengalaman yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif
yang bisa menjadi keberhasilan suatu pembelajaran atau pengelolaan di kelas. Keenam, harapan atau ekspektasi setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Apa yang Anda harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silahkan kemukakan harapan bagi diri sendiri. Saya berharap saya selalu bisa mengelola dengan baik pada kompetensi sosial dan emosional yang saya miliki agar dapat memahami secara positif dan berkomunikasi secara efektif, terutama dalam proses pembelajaran. Lalu, pertanyaan ketujuh, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apa yang Anda harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silahkan kemukakan harapan bagi murid-murid Anda. Sama halnya dengan murid saya berharap murid saya mampu mengendalikan kompetensi sosial dan emosionalnya agar lebih menyadari dirinya, bertanggung jawab, dan mampu membangun relasi ke depannya. Baik, sekian mulai dari diri poin 2.2 atau modul 2.2 dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di episode atau pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.